Halo sahabat Indomantul News. Oke, dua kabar panas kali ini. Yang pertama datang dari dua tetangga satu komplek kita ini guys, yang kini kembali tegang-tegangan nih, yaitu antara negeri Gajah Putih Lady Boys Thailand melawan sang raja judol yaitu Kamboja. Nah lo, ini padahal kemarin udah damai ya kan? Udah teken gencatan senjata di Malaysia. Lantas kini mengapa lagi-lagi tiba-tiba mereka pecah lagi? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua datang dari Presiden ke-6 kita, Bapak SBY, yang baru-baru ini memberi warning alias peringatan bahwa potensi Perang Dunia III kini bisa pecah kapan saja. Lantas bagaimanakah warningnya? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Keadaan dunia sekarang ini dalam keadaan tidak baik, not in a good shape, berbahaya. Oke, kabar pertama datang dari dua tetangga kita, Thailand, Kamboja, yang kini ribut lagi nih guys. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Setelah baru 2 minggu lalu tanda tangan perjanjian damai di Kuala Lumpur, suasana yang sempat adem pun kini kembali memanas. Penyebabnya apa? Yaitu sebuah ledakan ranjau darat yang menghantam patroli tentara Thailand di Provinsi Sisaket. Tak main-main guys, 4 prajurit pun terluka parah, bahkan satu diantaranya kehilangan kaki kanan. Melihat hal ini, Angkatan Darat Thailand pun langsung bereaksi keras. Mereka menuduh pasukan Kamboja sengaja menanam ranjau baru di wilayah Thailand. Sebuah tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap deklarasi perdamaian yang baru saja diteken. Nah lo, cukup amsyong nih guys. Jadi tanda-tandanya bakal konfrontasi lagi nih tampaknya. Mayor Jenderal Wintai Supare dari Thailand pun menyebut hasil forensik menemukan bahwa ledakan berdiameter 55 cm, serpihan ranjau PMN-2 buatan Uni Soviet, bahkan 3 ranjau tambahan sekitar 1 meter dari titik ledak. Lokasinya berada di Huai Thai Maria, area yang sebelumnya sempat diduduki oleh pasukan Kamboja sebelum mundur pada bulan lalu. Tim Thailand pun curiga bahwa pagar kawat berduri di lokasi itu telah digeser diam-diam sebelum ranjau baru ditanam. Bukan kecelakaan lama, tapi bukti adanya penyusup yang dengan sengaja menargetkan prajurit Thailand, tegas Wintai, Mayor Jenderal dari Thailand ini guys. Nah, atas insiden ini, Thailand pun langsung menangguhkan pelaksanaan gencatan senjata. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mengatakan bahwa semua langkah kerjasama akan dihentikan sampai Kamboja menunjukkan ketulusan untuk tidak bermusuhan. Bahkan Thailand pun berencana mengajukan protesan tertulis resmi ke tim pengamat sementara ASEAN, di mana beberapa laporan media lokal juga menyebut terdengar 4-5 tembakan di dekat Prasat Temeotom, perbatasan Surin guys. Kini situasi pun kembali tegang setelah sempat diwarnai optimisme pasca perjanjian damai. Kini dua negara bertetangga itu kembali diambang konfrontasi guys. Lantas bagaimanakah tanggapan Kamboja atas tuduhan ini? Apakah benar mereka mengakui menaruh ranjau di wilayah patroli Thailand? Nah, menanggapi tuduhan itu, Phnom Penh pun ternyata tak tinggal diam guys. Pemerintah Kamboja pun langsung membantah semua tuduhan dari Bangkok. Dalam pernyataan resmi yang dikutip Khmer Time, Kamboja pun menegaskan tidak pernah dan tidak akan pernah menanam ranjau baru. Mereka mengingatkan negeri itu adalah anggota Konvensi Larangan Ranjau dan justru telah lama jadi korban ranjau sisa perang di era 1970 sampai 1980-an silam. Nah lo, jadi siapa yang benar nih guys? Apakah Thailand ataukah Kamboja nih? Menurut Kementerian Luar Negeri Kamboja, daerah perbatasan di sekitar Phnom Thop dan Candi Prier memang masih dipenuhi sisa ranjau lama dari konflik masa lalu. Medan terjal dan hutan lebat membuat proses pembersihan tak bisa dilakukan sepenuhnya. Jadi kemungkinan besar ledakan itu berasal dari ranjau lama, bukan hasil ulah baru. Pemerintah Kamboja pun bahkan menilai keputusan Thailand menangguhkan perjanjian damai ini sebagai langkah yang tidak proporsional guys.
Mereka menyebut bahwa deklarasi bersama itu sebagai tonggak penting perdamaian regional yang didukung luas oleh komunitas internasional. Namun begitu, ketegangan ini pun tetap menjadi sinyal bahaya bagi stabilitas kawasan kita, komplek kita Asia Tenggara nih guys. Jika krisis ini tak segera diredam lagi, maka bukan hanya hubungan bilateral yang retak, tapi juga kredibilitas ASEAN sebagai penjaga perdamaian kawasan bisa ikut terguncang. Kini hubungan Thailand dan Kamboja kembali berada di persimpangan guys. Nah pertanyaannya, apakah mereka akan lanjut berdiplomasi atau nanti bakal semakin banyak terdengar dentuman-dentuman ranjau berikutnya? Mari kita doakan semoga saja mereka benar-benar damai ya guys. Amin. Oke, kabar selanjutnya datang dari warning alias peringatan Bapak Presiden ke-6 kita, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono alias Bapak SBY guys, yang juga seorang jenderal dan ahli geopolitik. Beliau memberi peringatan keras tentang kondisi dunia saat ini. Jadi dalam pidato beliau di acara Disnatalis ke-65 di Institut Teknologi 10 November ITS, Bapak SBY pun memperingatkan bahwa situasi global kini berada di titik paling berbahaya sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Menurut beliau, geopolitik dunia kini tengah bergolak dengan 3 kekuatan besar yang jadi pemicunya guys, yaitu Amerika, Tiongkok, dan raski-raski Rusia, yang masing-masing katanya punya agenda sendiri. Rivalitas di antara mereka telah memicu perlombaan senjata canggih, memanasnya berbagai kawasan, dan melemahnya kerjasama global. Bapak SBY pun menegaskan bahwa setiap negara kini hanya memikirkan kepentingannya sendiri, dengan nasionalisme ekstrim dan tindakan sepihak, terutama oleh negara besar yang punya hak veto. Dan kini kerjasama dunia semakin mundur. Bapak SBY pun bahkan memperingatkan kalau situasi ini terus dibiarkan maka Perang Dunia Ketiga bisa benar-benar pecah. This one has to stop. Kalau tidak dihentikan, very impossible. World War III could happen. Anytime could happen. Ujarnya dengan tegas. Nah, beliau pun menyoroti perlombaan persenjataan yang kini makin gila-gilaan guys. Ia katakan dulu Perang Dunia Kedua hanya 2 bom di Hiroshima dan Nagasaki. Namun sekarang ribuan hulu ledak nuklir siap meledak. Bagaimana nasib bumi kita? Ucapnya penuh keprihatinan. Namun di tengah nada peringatan itu, Pak SBY pun tetap menyelipkan harapan guys. Ia percaya bahwa perang besar masih bisa dicegah, asalkan para pemimpin dunia mau menahan ego dan memilih jalan diplomasi. Can be prevented, can be appointed. If there is a will, there is a way. Ujarnya menutup dengan pesan mendalam. Nah, kali ini sebuah seruan keras datang dari seorang jenderal yang pernah memimpin negara kita di masa penuh gejolak guys. Peringatan agar dunia sadar sebelum terlambat. Dan jelas juga admin lihat inilah alasan mengapa Indonesia saat ini menambah kekuatan militernya secara besar-besaran guys. Jika kita tidak kuat, jika kita tidak siap, maka kita harus siap-siap bakal dibidik menjadi mangsa baru oleh kekuatan-kekuatan besar itu. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat demi Indonesia maju. Salam Indo Mantul News. Terima kasih. One has to stop. Kalau tidak dihentikan, pertama sangat mungkin terjadi peperangan yang lebih besar. World War III sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin. Saya jenderal. Saya mengerti geopolitik. Saya mengerti hubungan internasional. Saya mengerti peace and security. Any time could happen.